Teman-teman pernah nggak sih mendapatkan polemikus muslim yang mengutip Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-6, di mana ada narasi antisipasi Yesus Kristus terhadap para murid mengenai ragi orang Farisi dan Saduki, dan orang-orang muslim mengkaitkan ini terhadap Paulus. Manapun, Paulus ini mengajarkan sesuatu yang baru yang tidak diajarkan oleh Yesus. Tapi Paulus ini juga dia orang Yahudi. Dan dia orang Yahudi, ayahnya seorang Yahudi, berasal dari suku Benyamin, ibunya dari Tarsus Yunani. Nah, seperti dasar ya. Sedangkan Yesus memberitahukan murid-muridnya gimana? Matius 16 ayat 6. Di Matius 16 dan 17 di ayat 6 ya, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Yesus bilang, berjaga-jagalah dan waspadalah kepada ragi orang Farisi dan Saduki. Ragi itu maksudnya apa? Ansat. Yang maksud itu apa? Sekolah pemikiran. Kelompok orang yang mengikuti pemikiran yang sama, terus satu mazhab. Paulus, orang berragi apa? Paulus. Dan Filipi. Ini pengakuan Paulus sendiri. Tapi hal video seperti yang kita barusan tonton teman-teman, hal ini seringkali dikutip oleh para polemikus muslim, di mana Tuhan Yesus Kristus memberikan antisipasi tersebut kepada para murid. Mereka berpikir bahwa Paulus adalah salah satu orang yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai ragi orang-orang Farisi. Lalu pertanyaannya, apakah betul Paulus itu dapat dicurigai? Teman-teman harus tahu, kalau kita ingin mempelajari ayat per ayat, itu tidak semudah langsung mengutip satu ayat seperti yang diyakini oleh teman-teman muslim, di mana satu ayat Al-Quran itu asbabun nuzulnya tidak berkaitan selalu dengan ayat pertama, kedua, dan seterusnya. Sedangkan Alkitab itu kontekstual. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, teman-teman harus tahu, dalam pembahasan ini saya akan memberikan apologetika dalam dua hal, yaitu apologetika defensif dan apologetika ofensif. Saya akan menjawab tentang seputar Rasul Paulus ini, dan juga saya akan komparasi perbandingannya dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang murtad. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, di dalam Injil Matius pasal 16, ayat yang ke-6, itu menceritakan waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Karena sebelum peristiwa itu disampaikan Tuhan Yesus Kristus kepada para rasul, orang-orang Yahudi sempat mencobai Tuhan Yesus Kristus untuk memberikan tanda dari langit, untuk memberikan satu mukjizat yang meyakinkan mereka. Karena mereka hanya ingin mencobai Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah yang membuat Tuhan Yesus Kristus mengatakan kepada mereka, mereka tidak akan diberikan tanda kecuali tanda Yunus. Hal ini oleh orang-orang Farisi adalah untuk meruntuhkan keyakinan para rasul dan juga orang-orang yang mengikuti Kristus. Itulah mengapa Tuhan Yesus Kristus mengatakan, berhati-hatilah terhadap ragi orang-orang Farisi. Kalau teman-teman lihat, hal ini juga selaras dengan Injil Markus pasal 8 ayat yang ke-15. Kalau teman-teman lihat ayat ke-12-nya, ternyata peristiwanya sama, yaitu pencobaan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi terhadap Tuhan Yesus Kristus dan para rasul, yakni mengenai tanda. Jadi sebenarnya ayat ini nggak bisa dilepas dari konteks, seolah-olah kalau ada orang Farisi yang bertobat seperti Paulus, seorang Farisi yang bertobat itu, ia harus dicurigai. Karena apa? Karena pertobatannya. Ini satu hal yang sangat lucu sekali teman-teman. Apalagi kalau memang seperti itu, kenapa beberapa teman-teman muslim tidak curiga terhadap Nikodemus? Karena apa? Karena dalam Injil Yohanes 3:1, Nikodemus itu pernah berdialog dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus welcome terhadap Nikodemus. Dan di sisi lain teman-teman, Tuhan Yesus Kristus pernah mengatakan, jika kamu ingin belajar dari orang Yahudi, ikutilah apa yang diajarkan, tapi jangan ikuti perbuatan mereka. Kalau saya berhati-hati terhadap orang-orang Yahudi dalam pengertian pengajaran pada masa Yesus waktu itu, kenapa Tuhan mengizinkan, atau Tuhan Yesus pada waktu itu mengizinkan kita belajar dari orang-orang Yahudi yang menduduki kursi Mursa? Bahkan, kalau seandainya kecurigaan itu diberlakukan kepada Paulus, kenapa Rasul Petrus, seorang pemimpin kolega para rasul dalam 2 Petrus 3:15, menyatakan Paulus itu mendapatkan karunia dalam surat-suratnya? Jadi teman-teman, kita tidak bisa lepas dari konteks, karena Tuhan Yesus mengatakan berhati-hati terhadap orang-orang Yahudi, sekalipun dia bertobat, maka dia tetap sesat. Itu sama saja mengatakan kasih karunia Allah sudah tak berlaku karena mazhab. Lalu sekarang pertanyaannya teman-teman, seandainya memang bahwa Paulus ini dicurigai hanya karena Tuhan Yesus Kristus mengindikasikan terhadap ragi orang-orang Farisi dan Saduki. Sekarang mari kita balik. Bukankah di dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa Allah tidak mengizinkan para sahabat menerima telaga Rasul? Kenapa ya? Dan Rasul pernah bertanya kepada Allah, kenapa? Kenapa mereka tidak bisa menerima? Mereka sahabat-sahabatku. Lalu hadis yang sahih mengatakan bahwasanya para sahabatmu suatu saat itu akan murtad dan engkau tidak akan tahu bagaimana masa depan sahabatmu. Nah, berarti para sahabat itu bisa dicurigai juga begitu. Bahkan, mohon maaf teman-teman, ini ada video yang sangat menarik di mana saudara saya, teman saya, Abdullah Awi, salah satu habib dari kalangan teman Syiah, memberikan pembelaan yang saya rasa sangat paralel ya, di mana beliau menegaskan pandangan Syiah, ada sahabat yang harus dihormati, tapi ada juga sahabat yang murtad, dan ini dikonfirmasi berdasarkan hadis-hadisnya Muslim Sunni sendiri. Bukan Syiah, tapi berdasarkan hadis sahih dari Muslim sendiri. Silakan ditonton teman-teman. Ya, tidak semua sahabat tersedia di jalan yang ditunjukkan oleh Nabi. Mari kita renungi sedikit dan kita bahas lebih dalam mengenai hadis-hadis dalam Bukhari yang terkaitan dengan topik ini. Hadis pertama, Sahih Bukhari nomor 6576.
Hadis ini mengindikasikan bahwa beberapa sahabat Nabi yang dikenal beliau akan dijauhkan dari Telaga Kausar karena perubahan yang mereka lakukan setelah wafatnya Rasulullah. Hadis kedua, Sahih Bukhari nomor 6585. Hadis ini menegaskan bahwa sebagian sahabat akan ditolak dari Telaga Kausar karena perbuatan mereka setelah wafatnya. Hadis 3, hadis Sahih Bukhari nomor 6586. Hadis ini memperkuat narasi bahwa ada sahabat yang akan diasingkan karena tindakan mereka setelah wafatnya Rasulullah SAW. Hadis keempat, hadis Sahih Bukhari nomor 6582. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW akan mengenali orang-orang ini sebagai sahabatnya yang kemudian dijauhkan dari beliau karena inovasi mereka atau karena bid'ah yang mereka lakukan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Hadis kelima, Sahih Bukhari nomor 750. Lebih lanjut, Rasulullah SAW menyatakan bahwa beliau mengenali mereka dan mereka mengenali beliau. Hadis keenam, yaitu hadis Sahih Bukhari nomor 3447. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW akan melihat sahabat yang dijauhkan dari beliau karena tindakan yang mereka lakukan setelah wafatnya Rasulullah, bahkan sampai dianggap murtad. Hadis 7, Sahih Bukhari nomor 470. Dalam sebuah hadis ini, bahkan sahabat Al-Bara bin Azib menyatakan bahwa para sahabat yang ikut dalam baiat di bawah pohon melakukan perubahan setelah wafatnya Rasulullah SAW hingga ia tidak merasa itu sebagai seorang sahabat Nabi merupakan sebuah kebanggaan Nabi. Kalau mungkin teman-teman meragukan dari video tersebut, Anda bisa mencek dari ensiklopedia hadits seperti yang saya tambahkan berdasarkan layar berikut ini. Jadi teman-teman, ketika ada hadis yang mengatakan kepada Rasul bahwasanya akan ada sahabat yang murtad, bukankah ini juga bisa menjadi pertanyaan? Mungkin benar ya pandangan Syiah bahwasanya jika sahabat bisa murtad, maka sahabat itu harus kita tidak terima ajarannya, begitukah? Teman muslim Sunni pasti akan memberikan suatu pembelaan, suatu penafsiran. Oh, ini bisa terjadi yang pernah murtad seperti Abdullah bin Sya'ad ya, kalau saya nggak salah. Yang pernah murtad karena apa? Karena dia meragukan pewahyuan Nabi Muhammad. Walaupun dia adalah seorang penulis wahyu Rasulullah atau seorang penulis Al-Quran pada masa itu. Tetapi, bukankah ini juga mengindikasikan terhadap sahabat-sahabat yang dekat seperti Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman? Bahkan seandainya ya teman-teman ya, seandainya saya seorang muslim, mungkin saya lebih sependapat dengan pandangan Syiah. Kenapa? Bukankah Rasulullah sendiri sudah menunjuk Ali bin Abi Thalib dan para keturunannya, Ahlul Bait, keturunannya Ali bin Abi Thalib, cucu-cucunya yang sangat dihormati sebagai pemimpin surga. Lalu kenapa yang dipilih adalah dari kalangan sahabat? Nah, jadi teman-teman, dari sini sebenarnya saya tidak ingin memperkeruh antara pandangan Syiah dan Sunni. Tapi bukankah ini juga berlaku terhadap kami sebagai seorang Kristen? Jika Anda bisa mengutip ayat kami, Anda bisa mengutip ayat yang mendukung bahwa Paulus itu seolah-olah yang disindir oleh Tuhan Yesus. Bukankah juga pandangan Syiah ini bisa berlaku kepada Anda? Bahwa hadis Nabi mengatakan akan ada sahabat yang murtad. Karena menurut riwayat yang bisa disampaikan oleh pendapatnya Syiah, dan sebenarnya ini juga disampaikan dalam riwayat Sunni teman-teman, ternyata para sahabat ketika Rasulullah wafat, mereka lebih mengutamakan kekhalifahan yang secepatnya dapat digantikan. Sedangkan Ali bin Abi Thalib dan kalangan para Ahlul Bait lebih mengutamakan pengurusan jenazah Rasulullah. Bukankah kesetiaan itu nampak dari Ahlul Bait daripada para sahabat? Bukankah para sahabat tidak setia kepada Rasulullah? Kenapa? Karena mereka lebih mengutamakan kekhalifahan sampai menunjuk Abu Bakar. Dan ada kisah yang menceritakan bahwa para sahabat pada masa itu membuat Fatimah wafat. Kenapa? Karena Fatimah dan juga Ali bin Abi Thalib tidak mau berbaiat untuk menunjuk Abu Bakar.